Perspektif SPD mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati, Ya, apa kabarnya nih hari ini, Bu Haji? alhamdulillah baik. Bu Tati sendiri? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya nih, Bu Haji, ya, sudah meluangkan waktu untuk saya. Di kesempatan hari ini saya ingin mewawancarai Bu Haji mengenai tindakan Bu Haji sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah yang dipimpin. Kita mulai di pertanyaan yang pertama ya, Bu Haji. Selama ini bagaimana Bu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Baik. Untuk mengidentifikasi mana kasus yang termasuk kategori dilema etika dan mana kasus yang masuk kategori rujukan moral, sebelumnya saya menelaah dulu kasus tersebut. Apabila kasus tersebut memiliki pilihan yang sama-sama benar, maka saya masukkan kasus tersebut ke dalam dilema etika. Dan apabila ada dua pilihan, yang satu benar dan yang satu salah, maka akan saya masukkan kasus tersebut ke dalam rujukan moral. Ya. Nah, baik. Selanjutnya Bu Haji, selama ini bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Haji, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Kalau selama ini ada kasus yang termasuk kategori dilema etika berarti ya, sama-sama benar, maka saya akan mengidentifikasi kasus tersebut dilihat dari kebutuhan murid, kemudian dampak panjang, dampak pendeknya, dampak positif dan negatifnya, dan juga memikirkan hasil akhirnya seperti apa. Sebelumnya juga saya tentu akan melaksanakan musyawarah atau diskusi kepada rekan guru yang ada di sekolah. Jadi ada beberapa strategi ya Bu Haji. Iya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Haji lakukan selama ini? Ya, baik. Langkah-langkah yang saya ambil diantaranya adalah mengumpulkan data dan fakta yang ada, menelaah kasus tersebut seperti kejadiannya apa, siapa saja yang terlibat, mengidentifikasi aspek adakah di situ pelanggaran aturan, pelanggaran kedisiplinan, kemudian juga ada nilai kemanusiaan, kepedulian serta keadilan, dan merefleksi kebutuhan tersebut, memposisikan diri saya seandainya saya yang menerima keputusan tersebut akan bagaimana, karena pernah terjadi di sekolah saya. Pernah ya Bu Haji? Ya. Selanjutnya Bu Haji, ya, hal apa saja yang selama ini Bu Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi Bu Haji hadapi ya? Iya. Menurut saya kasus itu efektif. Saya juga setelah kasus itu saya ambil keputusan, saya akan mengadakan pengujian kasus itu apakah sama-sama benar ataukah ada salah satu yang benar dan yang salah. Dan juga saya mencari dan menentukan solusi alternatif yang lain dari kasus tersebut. Oke, berarti langkah-langkahnya. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Haji, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam setiap permasalahan tentu tidak lepas dari tantangan. Tantangan tersebut diantaranya adalah tidak semua pihak menerima keputusan yang kita ambil dengan puas, dengan menerima apa adanya. Ada pihak-pihak yang memang kadang menolak, menganggap keputusan kita itu tidak tepat, tidak bijak, atau misalnya tidak solutif, ya itu adalah tantangan. Nah, seiring berjalannya waktu, biasanya tantangan tersebut dapat teratasi dengan baik karena adanya komunikasi. Ya, keputusan ya, biasanya dianggap tidak tegas, tidak tepat, atau tidak puas dengan apa yang kita putuskan gitu.
kemudian Bu Haji, pertanyaan selanjutnya, apakah Bu Haji memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bu Haji langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Haji jalankan? Ya, dalam mengambil keputusan tentu ada beberapa kasus yang berbeda dilihat dari segi kompleksitasnya ya. Ada yang sederhana, ada yang memerlukan keputusan jangka panjang. Apabila kasus tersebut sederhana, saya akan segera mengambil keputusan karena memang biasanya kasus sederhana itu dibutuhkan keputusan yang tepat dan cepat. Di dalam kasus yang memerlukan dampak jangka panjang, tentu saya akan memikirkan beberapa hal yang misalnya kembali berdiskusi dengan para guru untuk mempertimbangkan hasil keputusan saya tersebut. Berarti menilai dan Ya. Selanjutnya Bu Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus yang saya hadapi tentu saya bukan paling super yang bisa mengambil keputusan sendiri. Banyak sekali pihak yang membantu saya mengambil keputusan. Di antaranya adalah tentunya rekan yang ada di sekolah, kemudian juga rekan kepala sekolah, sesama kepala sekolah, dan juga ada atasan saya seperti pengawas dan lain sebagainya. Juga beberapa pihak yang lain yang terlibat atau bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Berarti melibatkan semuanya. Ya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Haji petik dari pengalaman Bu Haji dalam pengambilan keputusan dilema etika? Banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Di antaranya adalah betapa pentingnya kita mengedepankan rasa empati, rasa peduli, ya tidak boleh kita mengambil keputusan secara sepihak karena kita memposisikan diri kita seandainya kita ada di pihak yang menerima keputusan tersebut, ya itu. Kemudian juga adanya kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak itu yang membantu kita. Kita tidak bisa memutuskan sendiri, tapi kita perlu kerjasama dan kolaborasi serta tadi itu mengedepankan rasa keadilan, rasa kemanusiaan, rasa empati kita. Dalam pengambilan kolaborasi, semuanya gitu ya Bu ya. Baik Bu Haji, terima kasih, obrolannya bermanfaat sekali hari ini. Terima kasih atas paparannya yang sudah Bu Haji sampaikan, sangat bermanfaat sekali buat saya. Semoga Bu Haji sehat selalu. Amin. Ya, sampai bertemu lagi Bu Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sukses selalu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hatati, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah dari Forwil Batu Ceper, tepatnya Sekolah SDN Bubulak 2 bersama Ibu Nurbadia. Assalamualaikum Ibu Nurbadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, sejahtera. Insya Allah. Masya Allah. Boleh saya panggil Ibu Ibat saja ya? Boleh. Iya. Tapi Baik, terima kasih sebelumnya Ibu ya, sudah meluangkan waktu untuk saya di sini. alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan silaturahmi ini bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin, amin. Ya, amin. Jadi di kesempatan ini berikutnya saya ingin mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan sesuai dengan nilai kebajikan, tepatnya sebagai pemimpin sekolah ini. Kita mulai saja dengan pertanyaan pertama ya Bu Ibat ya. Oke. Baik, selama ini bagaimana Bu Ibat dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral di sekolah yang Ibu Ibat ikuti?
Terima kasih atas kesempatannya Bu Tati. Perkenankan saya akan sedikit memberikan gambaran ya apa saja yang sudah saya lakukan selama 2 tahun terakhir saya memimpin di SD Negeri 22 ini. Apabila ada kasus-kasus yang seperti tadi Bu Tati pertanyakan, apabila kasus itu saya menghadapi kasus tersebut, yang pertama adalah saya akan mengidentifikasi dulu apakah kasus ini nilai plus minusnya atau positif negatifnya untuk misalnya kasus ini menimpa siswa, plus minusnya positif negatifnya untuk siswa apa. Kemudian kalau kasusnya ini menimpa atau terjadi pada kalangan guru atau tenaga pendidik yang lain, hal itu pun sama, akan saya lihat, akan saya telaah apa baiknya apa, negatifnya apa. Yang pasti ketika kita mengambil keputusan antara baik dan tidak baik itu gampang, pasti kita akan pilih yang baik. Tapi kalau kita dihadapkan pada kasus yang sama-sama kita berada di luar persimpangan, kalau dipilih A akan berimbas tidak baik kepada si A, kalau dipilih B akan berimbas tidak baik pada si B, itu yang sepertinya butuh penelusuran lebih lagi supaya apa yang nanti akan jadi keputusan saya, keputusan sekolah terutama karena saya mewakili sekolah, itu bisa diterima dengan baik dan efeknya pun atau akibatnya pun bisa memperbaiki memajukan sekolah, memajukan anak didik, memajukan guru atau tenaga pendidik tersebut. Identifikasi yang real ya, dengan melibatkan dan ya. Kemudian bagaimana Bu Dibat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau sama-sama benar, sama-sama kebermanfaatannya itu sama, porsinya sama, saya akan pilih yang paling rendah akibatnya gitu. Akibatnya yang paling sedikit akibatnya apa. Jadi yang paling bermanfaatnya banyak itu yang mana, terutama untuk misalnya peserta didik. Yang akan saya terapkan itu kalau peserta didik biasanya kalau kasus yang melibatkan peserta didik, saya akan panggil gurunya, saya akan minta pendapat, saya akan sharing bagaimana kalau keputusan yang akan saya ambil ini seperti ini, apakah akan berdampak baik untuk anak didik atau malah makin membuat anak didik terperosok atau down. Jadi biasanya akan dipilah-pilah yang mana yang terbaik. Berarti memikirkan dampaknya dampak yang positif ya. Selanjutnya dari identifikasi kemudian ada cara mengambil keputusan itu, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Dibat lakukan selama ini? Langkah-langkahnya biasanya setiap permasalahan, setiap kasus pasti ada sebabnya. Tidak mungkin muncul di permukaan tanpa ada sebab. Biasanya yang pertama akan saya lakukan adalah identifikasi. Akan saya cross check dulu kebenarannya, penyebabnya apa, latar belakang permasalahannya itu apa sampai kasus ini muncul. Pihak-pihak mana saja yang terlibat. Nah, dari pihak-pihak yang terlibat itu akan saya mintakan pendapat, akan saya mintakan pernyataan sumbernya itu, kasus ini muncul ada apa sih, kenapa sih gitu, kok bisa ada kejadian seperti ini. Nah, setelah menggali sumber akar masalahnya itu, baru kemudian saya identifikasi ini baiknya seperti apa. Kalau ditangani langsung nanti bagaimana, kalau di handle atau di cancel nanti bagaimana. Dan satu hal yang paling penting adalah kalau kasus itu terjadi pada anak didik, kita sebagai pendidik otomatis yang paling kita lihat adalah bagaimana kebermanfaatan dari keputusan yang kita ambil untuk mereka ke depannya, supaya apa yang kita lakukan untuk mereka bisa jadi treatment untuk menimbulkan efek jerah apabila kasusnya itu menimpa anak misalnya baik ya, pasti kita akan ingin yang terbaik untuk anak kita. Tapi kalau kasusnya itu misalnya terjadi di kalangan guru, biasanya langkah-langkah pertama yang akan saya
konfirmasi kembali ke pihak-pihak yang misalnya berkonflik, misalnya ke pihak-pihak yang yang berkasus itu, saya konfirmasi kembali, kemudian cross check lagi, kemudian saya ajak diskusi, saya ajak ngobrol, ini baiknya seperti apa. Kalau memang masih bisa di treatment dengan treatment kita ngobrol, kita sharing, itu biasanya nanti guru akan berpikir sendiri, oh iya ternyata baiknya itu seperti ini. Jadi antara berpikir, kemudian bertanya kepada hati nurani, kemudian apakah ini baik untuk murid saya, apakah ini baik untuk guru saya, biasanya lebih ke situ. Jadi langkah pertama adalah mencari penyebabnya gitu ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti katanya. Jadi kalau saya udah lebih ke jangan sampai masalah kecil itu jadi besar ya. Lebih kepada menyederhanakan. Kalau anak-anak biasanya kan, Bu ini katanya begini. Semakin katanya maka akan semakin melebar kemana-mana. Kalau saya langsung ke fokusnya aja, ambil satu sumbernya siapa, itu nanti yang kita ajak ngobrol. Kalau murid, saya ajak ngobrol, saya panggil, saya berpikir. Kalau masih bisa di permasalahannya itu selesai dengan ngobrol. Tapi kalau tindakan atau perbuatan atau kasus yang menimpanya itu lebih besar skopnya itu, maka saya akan melibatkan guru kelas, melibatkan orang tua juga. Kita diskusi bareng, kita sharing bareng, kita musyawarah bareng apa ini yang akan kita lakukan untuk memberi pembelajaran kepada anak didik kita tanpa mereka merasa bahwa mereka sedang dihukum. Seperti itu. Kalau untuk guru, saya tidak akan memblow up apabila ada kasus. Saya biasa ke teman-teman semua, kalau masih bisa kita selesaikan intern kita selesaikan dulu. Nah, kita adalah saudara itu ibaratnya satu tubuh. Kalau yang satu sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Jadi aib saudaranya aibnya juga. Tapi kalau yang berhubungan dengan kompetensi, dengan kedinasan, biasanya akan saya panggil langsung. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah kita? Dalam pengambilan keputusan terkadang ada yang berpihak, yang pro lah ya, ada pro ada kontra. Jadi ketika ada yang kontra itu kadang merasanya bahwa keputusan yang diambil oleh kami pihak sekolah, misalnya apabila itu misalnya kasusnya terjadi pada anak didik, saya kadang seminimal mungkin membuka ruang anak itu merasa didiskriminasikan, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau memang sudah diambil keputusan ternyata tidak bisa diterima, ya prinsip saya kan, saya tidak mungkin mengenakan semua orang, saya tidak mungkin bisa orang itu harus sama persepsinya dengan saya, harus sama pemikirannya dengan saya, itu nggak bisa. Jadi apapun yang saya ambil sebelum keputusan itu biasanya akan saya bicarakan baik dengan guru atau orang tua kalau itu. Kemudian apakah memiliki sebuah katakanlah gangguan begitu dengan sebuah penyelesaian ini, apakah terlibat langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal, jadi ada jadwalnya untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang sudah dilibatkan? Kalau dibilang buat jadwal secara tertulis tidak ada. Jadi out of the box aja. Apabila ada masalah, ada kasus yang harus saya tangani, kalau memang urgent dan harus diselesaikan saat itu, maka akan saya ambil keputusan saat itu juga. Ya tentunya dengan tidak mengesampingkan masukan-masukan dari guru, dari rekan-rekan teknik yang lain, dari orang tua terutama apabila masalah itu berkenaan dengan siswa dengan siswa atau siswa dengan guru misalnya. Tapi kalau masalah itu misalnya berkaitan atau berkenaan dengan pribadi sekolah guru atau teknik, saya akan lihat dulu keurgenannya itu di mana.
Karena kalau memang ujian harus selesai, biasanya ya tadi saya akan panggil guru tersebut, saya akan ajak ngobrol, saya akan ajak diskusi. Kalau ada permasalahan seperti ini, solusinya bagaimana? Karena kalau dengan diajak ngobrol itu biasanya akan keluar sendiri solusi dari orang tersebut, orang bersangkutan. Jadi ada kalanya masalah itu harus diselesaikan saat itu juga karena keujenannya itu, atau ada juga yang memang harus ada langkah-langkah yang harus saya lewati, yang harus saya lalui. Jadi tidak langsung merasa tertuduh gitu. Ada kasus juga yang harus kita pelajari dulu. Ini secara berarti tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Butuh penyelesaian penanganan saat ini atau bisa penanganannya dengan cara lain. Dalam pengambilan keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Dalam pengambilan keputusan, saya akan lihat dulu permasalahannya seperti apa, kasusnya seperti apa. Kalau pihak-pihak yang membantu sudah pasti ada, karena kita tidak mungkin bisa menghandle segalanya sendiri. Karena dalam satu sekolah itu kita terdiri dari berbagai macam pemikiran. Kalau ada permasalahan yang tidak ada dari dalam tubuh keluarga kita, biasanya saya akan minta pendapat dari guru-guru, rekan-rekan guru, baik yang guru-guru semua yang pengalamannya lebih lama dari saya, atau kepada guru-guru yang memang update gitu kan. Walau bagaimanapun tetap pemikiran mereka itu kita butuhkan. Jadi buat saya guru-guru dan teman-teman itu benar-benar membantu, benar-benar faktor pendukung untuk saya bisa sampai eksis di sini. Kemudian dari pihak rekan-rekan kepala sekolah pun banyak membantu. Saya tidak akan sungkan untuk minta pendapat, untuk sharing kepada kepala-kepala sekolah yang saya anggap orang tua saya, yang lebih senior dari saya, untuk saya mintai masukan. Apabila saya merasa kayaknya ini perlu pemahaman dan penelahan yang lebih gitu. Kadang juga saya tidak sungkan untuk sharing dengan kepala sekolah, pengawas, kepanggil, pada instansi atau yang terkait selama itu dibutuhkan. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan kita tentunya tidak bisa sendiri ya, kita perlu melibatkan banyak orang, hasil diskusinya dengan pendapat. Karena kan dua kepala itu lebih baik daripada satu. Yang betul sekali, Bu. Nah, dari semua yang sudah Ibu paparkan tadi, hal apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman terlibat dalam pengambilan keputusan ini? Dalam mengambil keputusan yang bisa saya ambil atau langkah-langkah yang saya ambil itu pertama adalah mengidentifikasi. Tanpa adanya kita identifikasi, kita nggak akan tahu bahwa masalah atau kasus itu berdasar tidak. Kadang kan katanya itu nggak bisa kita jadikan patokan bahwa itu ada masalah. Tapi kalau kita sudah identifikasi bahwa masalah itu ada atau kasus itu ada, setelah diidentifikasi baru kita cari bukti-bukti, dukung data-data, fakta-fakta di lapangan seperti apa. Kemudian setelah itu baru kita musyawarah. Paling penting itu musyawarah. Paling penting adalah musyawarah, karena biar bagaimanapun dalam satu sekolah itu kita bergerak bersama. Nggak mungkin saya itu bisa bergerak sendiri. Setiap keputusan, setiap kebijakan pasti akan saya musyawarahkan dulu jika memang itu terkait dengan kemajuan sekolah, kemajuan peserta didik, kemajuan bersama. Baik, dari yang sudah dipaparkan tadi bisa saya simpulkan ya, dalam pengambilan keputusan yang kita ambil, pertama adalah mengidentifikasi mencari penyebabnya, kemudian yang sampai dengan musyawarah. Baik, Wibat, terima kasih atas paparannya, Masya Allah, sangat bermanfaat daripada buat saya. Semoga Wibat sehat selalu. Amin ya. Doakan juga apa yang sudah saya paparkan itu bukan sekedar lip service, bukan cuma keluar dari mulut, tapi memang saya lakukan, saya terapkan di sini, dan mudah-mudahan saya minta doanya juga supaya saya istiqomah, teman-teman saya semua di sini sehat dan tetap mengedepankan apapun semuanya untuk kedua-dua. Dari Bu Ibat yang paparkan tadi, mungkin juga itu pembelajaran juga buat saya ke depannya nanti dalam membuat keputusan. Terima
Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.